Kalian tahu nggak? Kata ibuku ada suatu tempat. Tempatnya itu bagus banget. Tempat itu dihuni makhluk. Namanya manusia. Iya, ibuku bilang kalau di bumi itu bagus banget. Manusia-manusia itu katanya juga punya barang ajaib yang mereka buat sendiri. Wah, kayaknya asik juga tuh. Aku boleh ke sana nggak? Jihan, apakah kamu nggak tahu kalau kita itu nggak boleh ke dunia manusia? Kata ibumu, Ratu Bidadari, kita dilarang pergi ke dunia manusia itu. Lagian, ibuku juga bilang kalau bumi itu berbahaya buat kita. Emangnya kenapa sih? Aku kan cuma sebentar aja ke sana. Lagian kan mereka nggak punya kekuatan seperti kita. Mereka nggak bisa terbang, nggak bisa berubah benda seperti kita. Kenapa sih aku nggak boleh ke sana? Lagian kalau kita lawan mereka, kita pasti menang. Ayo dong kita ke sana. Enggak, aku nggak mau ikut. Aku nggak mau melanggar larangan ibuku. Iya, aku juga nggak mau. Ya udah kalau kalian nggak mau, aku aja yang pergi. Jangan. Kalau kamu nekat pergi ke dunia manusia, nanti aku laporin loh ke Ratu, ibu kamu. Jangan dong, jangan laporin ke Ibu Ratu. Jangan dong, aku mohon, jangan ya. Ada apa, Putri? Kamu dipanggil sama Ibu Ratu. Saya dipanggil sama Ibu Ratu. Iya, udah cepat sana. Baik, Putri. Berhasil. Wah, sayapnya bagus banget. Biasanya kan bidadari terbang hanya menggunakan selendang. Wah, bagus banget. Aku bisa kemanapun dengan sayap ini. Aduh, ya ampun, ya gimana nih? Aduh, ibu, aku takut. Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Aduh.
tempat apa ya? Lalu bidadari yang gagah berani namun cantik jelita itu pun mengayunkan tongkat ajaibnya. Ting, ting, ting. Rio pengen lihat bidadari, Bu. Coba Rio bisa ngeliat. Ibu yakin, nak? Ibu yakin sekali. Suatu saat nanti, Rio pasti bisa lihat. Rio pasti bisa melihat lagi. Ibu janji. Suara apa itu? Aduh, gimana nih? Kucing kali ya? Kayaknya aku bisa bersembunyi dengan aman di kamar ini. Anak ini kan buta. Pasti dia nggak akan sadar kalau aku ada di sini. Aku harus gimana nih sekarang? Aku udah sampai di negeri manusia. Tapi sekarang aku mesti gimana? Sayapku masih ketinggalan di hutan. Aku nggak bisa kembali ke negeri bidadari tanpa sayap itu. Masa aku mesti kembali ke hutan sih? Di sana kan serem. Kalau ada binatang yang kemarin, gimana? Apa mendingan aku di sini aja ya? Tapi Ya Tuhan,
Apaan tuh? Sayap? Sayap siapa ya? Siapa kamu? Apain kamu di sini? Dia kan gak bisa nangkap aku. Dia kan buta. Mendingan aku cepat pergi dari sini. Kamu gak boleh pergi dari sini. Sebelum kamu jelasin, siapa kamu sebenarnya? Namaku Jihan. Loh, kamu kok tahu aku mau pergi? Kamu kan buta. Aku emang buta. Tapi telingaku sudah peka untuk mendengarkan suara-suara. Jadi aku tahu kalau kamu mau pergi. Sekarang beritahu, siapa diri kamu sebenarnya? Aku bidadari cilik. Bidadari itu hanya ada di dunia hayalan. Jangan kira kamu bisa bohongin aku. Kalau kamu benar-benar bidadari, aku akan pegang badan kamu. Hah? Tanduk! Bertanduk. Hah? Kok aku punya tanduk sama ekor sih? Kamu pasti orang jahat. Kamu pasti pembohong. Enggak, aku bukan pembohong. Enak aja. Walaupun aku punya tanduk dan ekor, tapi aku tetap bidadari cilik. Minggir, aku mau keluar. Gak boleh. Kamu gak boleh pergi. Tapi aku harus pergi. Aku harus pulang ke dunia bidadari. Kalau enggak, Ibu Ratu pasti nyariin aku. Kamu nggak boleh pergi sebelum ibuku ngeliat kamu. Ada apa tuh? Gawat. Awas, awas. Pelan-pelan. Tahan. Tolong dibantu. Oh ya. Ini Pak. Apa itu Pak? Ini pasti bukan sayap manusia. Benar. Karena manusia tidak pernah memiliki sayap seperti ini. Pak, kalau sampai makhluk jahat itu masuk ke desa kita, bahaya Pak. Iya, betul. Rio. Kenapa? Kita tidak boleh tinggal diam. Ternyata di kampung kita ini ada makhluk jahat. Kalau saya menemukan makhluk itu, bakalan saya ajar. Bila perlu saya bunuh aja, demi keamanan desa kita. Kamu nggak usah sedih. Mereka belum tahu kamu sebenarnya, dan mereka nganggap kamu jahat. Aku kesini cuma ingin tahu dunia manusia. Kamu tenang aja ya. Aku percaya sama kamu. Aku yakin kalau kamu tuh baik. Rio. Iya, Bu. Yo. Iya, Bu, bentar, Bu. Kamu di sini ya. Jangan bisik. Bu. Ria. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sini. Awas. Sini, pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Tuhan. Kamu tahu nggak, penduduk di sini lagi heboh kalau ada makhluk jahat di desa kita. Makanya Ibu takut kalau kamu kenapa-napa.
Pak Seko, Saya, Pak. kamu ikut saya ke arah utara. Baik, Pak. Ayo, kita cari. Mari, Pak. Aduh, gimana nih Rio? Kalau aku sampai ketangkep, aku pasti nggak bisa pulang ke kerajaan langit. Ibu Ratu pasti nyariin aku. Iya, aku harus dapetin sayap itu. Tapi gimana caranya ya? Aku kan nggak berani masuk ke hutan. Nanti kalau aku ditangkap sama orang-orang desa dan dibunuh, gimana? Duh, tolongin aku dong. Gimana ya? Kamu tunggu aja di sini. Kamu ngumpet di lemari. Aku akan bantu kamu. Aku cari sayap kamu. Biar kamu bisa kembali lagi ke kerajaan langit. Sekarang kamu masuk ke sini. Ayo cepetan ngumpet. Kamu tunggu di sini ya. Ngapain sih kamu nyari sayap itu sampai ke sini segala? Emangnya sayap itu ada di mana? Cuma Pak Kusumo. Iya, ngapain sih kamu ngantalin mereka segala? Aku pengen tahu aja. Hei orang buta, mau ngapain kalian lewat sini? Emang kenapa? Ini daerah kekuasaan kami. Kalau kalian mau lewat, bayar dulu. Kenapa mesti bayar? Diam aja kamu anak kecil. Yuk. Lepasin Rio nggak? Lepasin Rio. Lepasin Rio nggak? Ngomong apa kamu? Mau ke hutan? Hah? Bawa aja makhluk jahat itu ke sini. Kita nggak takut. Nggak takut ya? Rio. Aduh. Rio, lain. Dasar orang lemah. Rio, kamu nggak apa-apa kan? Kamu sih pakai nantangin mereka segala. Iya, ngapain sih kamu ngantalin mereka segala? Kalian bisa jaga rahasia kan? Bisa? Bisa kok. Aku akan ceritakan yang sebenarnya pada kalian. Ini apa ya? Hah? Udah itu menyerang aku. Ih, serem banget sih. Kok bunyi sih? Kayak jangkrik. Nggak ada jangkriknya. Mana ya? Kok nggak ada sih? Mana ya? Ada jangkriknya, tapi nggak ada.
apa ya? Ya, kok bocah sih? Mendingan aku pakai kekuatanku aja. Iya. Wahai kalung ajaib, berikanlah kekuatan kepada balon supaya bisa terbang dan gak pecah. Kalian tunggu sini ya. Jihan, ayo keluar. Kamu ngomong sama siapa sih? Iya. Maksud kamu? Jihan! 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 Jihan? Rio, siapa mereka? Rio, kenapa kamu bawa mereka ke sini? Mereka mau bunuh aku ya? Kenapa, Rio? Didi, Evi, gak usah takut. Ini bidadari cilik yang tersesat sampai ke sini. Hah? Bidadari? Jihan, ini sahabat-sahabat aku. Mereka tuh bisa dipercaya. Mereka gak akan bilang ke orang-orang desa tentang kamu. Bidadari kan cantik. Kok kamu malah ada tanduk sama buntutnya sih? Aku emang bidadari cilik. Aku ke dunia manusia tanpa izin sama Ibu Ratu. Akhirnya aku dikutuk jadi seperti ini. Aku dikutuk jadi punya tanduk dan ekor. Jihan, ini sahabat-sahabatku. Yang ini namanya Didi. Kalau yang ini namanya Evi. Syukurlah kalian adalah manusia-manusia yang baik dan bisa menjaga rahasia ini. Ya ampun, kamu kenapa? Tadi di tengah jalan kita ketemu sama Dimas, terus sama teman-temannya juga. Dimas? Dimas itu anak kepala desa. Dia tuh nakal banget. Dia sering gangguin orang-orang. Tadi kita lewat, terus dia minta uang. Karena kita nggak mau, dia mukulin Rio. Kurang ajar. Pokoknya mereka harus aku kasih pelajaran. Jangan. Nanti kamu ketahuan sama orang-orang desa. Biarin aja. Anak nakal itu pasti dapat ganjaran. Iya, sekarang kamu di sini aja. Mendingan kamu main sama kita. Tapi aku lapar. Aku belum makan dari pertama kali ke sini. Tenang aja.
Evi, kamu masih punya makanan yang tadi nggak? Aku masih lapar nih. Jihan, kita udah gak punya buah-buahnya Evi lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi aku bosen. Kita jalan-jalan yuk. Gimana caranya jalan-jalan tanpa ketahuan sama orang desa? Aku punya gerobak. Kita yang tarik gerobak itu, Jihan sembunyi dalam situ pakai selimut. Wah, idenya bagus tuh. Nggak usah deh. Aku punya ide. Kita tetap naik gerobak kamu, tapi dengan cara terbang. Sekarang kamu naik ya. Wahai kalung ajaib, berikanlah gerobak ini kekuatan supaya bisa terbang. Terbang! Loh, mereka terbang sih. Kenapa? Beneran terbang? Iya. Benerannya kita ini lagi terbang. Wah, ternyata bener ya apa kata teman-temanku. Bumi itu indah banget. Jihan, baru kali ini loh aku bisa terbang kayak gini. Gimana? Pemandangan di bawah bagus banget gak? Bagus banget, Rio. Terus. Rumah kalian udah kelihatan belum? Belum kelihatan. Oh, udah kok. Itu rumah Didi udah kelihatan. Rio, aku lihat rumah kamu. Ibu kamu lagi ngejemur baju. Kalau dari atas, lucu juga ya. Liatin deh, burung-burung pada kabur. Mungkin mereka pikir kita ini burung jenis apa ya? Kok terbangnya bawa-bawa gerobak? Ya udah, sekarang kita turun yuk. Pegang. Ngeri. Aduh. Sini. Wah, bagus banget ya tempatnya. Baru kali ini loh aku ke tempat kayak gini. Wah, bagus banget. Rio, tahu nggak? Di sini banyak rumput ya, warna hijau tahu. Dan di situ ada danau. Beneran? Wangi apa ini? Rio, coba deh cium bau bunga ini. Wangi, bentuknya kayak apa? Daunnya kecil, sekelompok bunganya warna kuning terang. Aduh, Rio, kamu nggak apa-apa? baru aja mau bilang, batang bunga ini tuh banyak durinya. Jadi kalau kamu megang harus hati-hati. Sakit ya? Kasihan Rio, coba mau megang bentuk bunga sampai luka kayak gitu. Rio, aku punya sesuatu buat kamu. Wahai kalung ajaib, berikanlah daun ini kekuatan. Rio, kamu kenapa? Jihan, lepasin nggak?
Rio, Jihan lepasin. Sakit. Rio. Kamu kenapa? Rio. Rio, kamu mau kemana? Rio. Ini yang namanya danau. Berarti aku udah bisa ngeliat. Ya, ya aku udah bisa ngeliat. Ya Tuhan, makasih. Yeay, aku udah bisa ngeliat teman-teman. Teman-teman, aku bisa ngeliat. Teman-teman. Kamu udah bisa ngeliat? Dini, kamu pasti happy kan? Iya benar, aku ya. Iya, aku merasa udah. Iya. Pasti kamu Jihan ya? Makasih ya, kamu udah nyembuhin mata aku. Aku jadi bisa ngeliat lagi. Jihan, aku minta maaf ya. Soalnya tadi aku udah mendorong kamu sampai jatuh. Iya Jihan, aku juga mau minta maaf. Habisnya aku nggak tahu kalau kamu mau nyembuhin si Rio. Aku kirain kamu mau ngejahatin si Rio. Gak apa-apa kok. Sekarang kita terbang lagi. Bagus banget tuh. Wah, warna-warni. Iya. Wah. Bagus banget. Rio, lihat deh. Dari atas ini kelihatan ya. Tempat kita bermain dulu. Waktu itu kamu pernah nginjek boneka aku sampai kotor. Iya kan? Ya, ini boneka aku. Jadi pengen kayak gini deh. Aduh, maaf ya, maaf. Lihat itu, ada nenek-nenek. Kita tolongin yuk. Ayo kita tolongin cepetan. Yaudah yuk. Ayo kita terbang. Nenek itu. Jihan, kamu bisa nyembuhin nenek-nenek itu nggak? Kalau bisa ya. Wahai kalung ajaib, sembuhkanlah nenek itu. Gimana, Nek? Udah mendingan? Apa memang kalian yang menyembuhkan nenek? Iya, Nek. Kami yang nyembuhin nenek. Terima kasih ya, Nak. Memang kalian anak yang baik. Sejak pagi nenek emang sudah sakit. Memang nenek tidak punya apa-apa. Tenang, ucapkan terima kasih. Nenek cuma hanya punya buah-buahan ini. Ambillah untuk kalian semua. Tapi, Nek, Nek, tidak apa-apa. Nenek memang ikhlas. Dengan pemberian nenek ini akan membuat kalian senang. Tapi nenek harap kalian jangan berhenti menolong orang yang susah ya. makasih ya, Nek. Nenek pamit ya. Iya. Baik-baik ya, Nak. Iya. Iya. Maafin aku ya, Jihan. Tadi kamu yang nyembuhin, aku bilang kita.
Gak apa-apa, yang penting nenek itu sembuh. Karena kamu udah nyembuhin nenek itu, sekarang kamu berhak makan buah-buahan itu. Iya, dari tadi kan kamu bilang kamu lapar. Iya. Aduh, berat banget, taruh bawah ah. Jihan, aku pengen terbang kayak burung. Bisa nggak? Itu sih bisa. Kamu tinggal berdiri aja di pinggir gerobak, terus kamu lompat. Jadi Evi, berdiri. Jadi, ya. Evi, kamu ini ada-ada aja ya. Kalau misalnya kamu jatuh gimana? Aku udah siap nih. Ya udah, sekarang kamu lompat aja ya. Ayo. Evi! Wah, bagus banget. Yang itu bagus banget. Rio, Didi, kalian mesti nyoba. Enak tahu. Nggak ah, aku takut. Jian, aku mau nyobain. Bisa kan? Boleh, boleh. Ya udah, ayo berdiri. Lompat, lompat. Iya, iya, aku nyobain. Wih, asik terbang. Wih. Iya nih, kamu harus coba. Seru banget nih. Nggak mau. Ah, dasar penakut. Aku aja sama Evi nggak apa-apa. Ya kan, Vi? Wih. Nggak jadi, aku takut. Ah, dasar kamu penakut. Aku aja sama Evi nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Ayo, Didi. Ayo. Wah, Jihan, ternyata terbang kayak gini enak juga ya. Wah, pemandangannya keren banget. Jihan, tolongin aku, Jihan, aku belum mau mati. Jihan, ibu, tolong bu, Jihan, cepetan tolongin aku. Didi. Hah, Didi. Jian, tolongin Didi. Didi, tunggu situ ya. Hah. Tolong. Didi, tenang ya, aku akan bantu kamu. Jihan, tolong. Maafin aku ya, aku nggak bermaksud ngatain kamu. Kamu jahat banget sih. Aku kirain aku bakal mati beneran tahu. Ya udah, maafin aku ya. Rio, ayo naik. Rio, ayo naik. Tan. Asik. Aduh. Didi, kamu nggak apa-apa kan? Apa kok? Evi, sini. Sekarang kita berlari lagi yuk. Ayo, cari posisi. Ayo. Kalian pada bodoh sih. Coba kalau aku ya penyerangnya. Wah, tuh orang-orang pada lewat. Kamu juga ngejagainnya nggak benar. Kamu gimana jadi kiper? Kamu. Gue dong. Kita udah kalah nih. Sekarang gimana caranya ngalahin mereka? Bukannya berantem. Lihat deh, itu kan Dimas sama temen-temennya. Mana? Oh iya itu. Oh iya. Oh, jadi itu ya yang ngejahatin kamu. Iya. Minggir, aku akan kasih pelajaran buat dia. Jian, jangan. Biarin aja. Mereka pasti dapat ganjaran. Jangan ya. Kamu baik banget sih, Yo. Masa mereka udah jahat sama kamu nggak balas dendam sih? Iya, Yo. Iya nih,
kamu nggak usah so baik deh. Lagian, kalau misalnya dia kita kerjain dikit-dikit, dia juga nggak bakalan tahu kok kalau kita yang ngerjain. Biar mereka kapok aja. Siapa tahu kalau ngerjain mereka seru. Ya udah deh. Tapi jangan nukain mereka ya. Kasihan mereka. Tenang aja. Hahaha. Anak nakal. Hahaha. Siapa kalian? Keluar. Keluar. Wahahaha. Aku akan kasih pelajaran buat kalian. Kena becek. Rasain. Makan dong. Ternyata Dimas Belakut ya. Katanya jagoan. Aku kasih kejutan ibu ah. Kalau aku sudah bisa melihat. Bentar ya. Rio. Bu, ibu pakai baju kuning ya, Bu? Dari mana kamu tahu ibu pakai baju warna kuning, Yo? Rio kan udah bisa ngeliat, Bu. Rio, jangan bercanda sama ibu. Nih, Rio buktiin ya, Bu ya. Nih. Wah, nih. Nih, yang ini apel. Warnanya merah, gede-gede. Kalau yang ini namanya mangga, warna hijau. Kalau yang ini namanya belimbing. Betul kamu sudah bisa lihat, Nak? Hah? Tapi kenapa kamu bisa melihat, Nak? Tadi, Rio, Didi, sama Evi lagi main di lapangan. Terus tiba-tiba matanya Rio pedih. Kan situ dekat danau. Rio cuci muka. Taunya Rio udah bisa ngeliat. Terima kasih Tuhan, anakku bisa lihat lagi. Terima kasih Tuhan, akhirnya Rio bisa melihat lagi. Terima kasih Tuhan. Ini mukjizat Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kamu sekarang udah bisa lihat. Dan ibu akan ceritakan sama semua penduduk di sini kalau kamu udah sembuh. Terima kasih Tuhan. Ibu akan cerita sama orang-orang ya, Yo. Anakku bisa lihat. Anak saya udah bisa lihat. Ya Allah. Bu, lihat Bu. Anak saya Rio udah bisa lihat, Bu. Rio sekarang udah bisa lihat aku, Bu. Bu, Rio udah bisa lihat. Anakku udah bisa lihat. Wah, banyak banget makanannya. Rio pasti bawa ini buat aku. Tahu aku lapar. Jian! Jian, jangan! Ya, Jian! Aduh, kenapa kamu makan buahnya? Aku harus bilang apa ke ibu? Aduh, maaf ya. Aku nggak sengaja. Kirain aku itu makanan buat aku dikasih kamu. Terus gimana dong? Kamu bisa mantain lagi nggak yang kamu makan? Nggak bisa, soalnya yang itu belum diajarin sama ibu aku. Gimana ya? Rio. Ya,
Ya. Ya kamu di mana, Nak? Dengan kamu sekarang di sini aja ya, diem. Takut ketahuan ibu. Ibu bisa kaget kalau ngeliat kamu. Iya. Tapi kalau ibu masuk, kamu ketahuan dong. Ngumpet di dalam lemari aja. Iya, buruan. Ria. Ya. Jangan-jangan ada maling. Ya, Ria. Ya ampun, Nak. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Ya ampun, Bu. Ya ampun, Yo. Ibu tuh khawatir banget sama kamu. Buah tadi yang ada di depan meja situ sudah habis dimakan orang. Ibu takutnya ada maling masuk rumah kita. Atau jangan-jangan ada makhluk jahat ke sini. Tadi kamu lihat nggak ada makhluk jahat ke rumah kita? Enggak kok, Rio sendirian di rumah. Bener kamu nggak lihat apa-apa? Bener, Bu. Mendingan sekarang Ibu tunjukin Rio rumah kita deh, Bu. Rio penasaran rumah Rio tuh kayak gimana sih, Bu? Iya ya, Nak. Maaf, Ibu lupa kalau sekarang kamu sudah bisa lihat. Sekarang Ibu akan ngasih lihat dulu rumah kita tuh kayak apa. Tapi rumah kita sederhana, nggak apa-apa ya, Nak. Untung Ibu nggak curiga kalau aku ngumpetin Jian. Aku kangen sama ibuku, sama saudaraku dan teman-temanku. Besok aku dan teman-teman akan cari sayap itu, biar kamu bisa balik lagi ke kerajaan langit. Udah jangan nangis. Sekarang kamu tidur ya. Misi, Bu. Iya. Tahu nggak tentang sayap ajaib ya yang ditemuin di hutan itu? Sayap apa ya? Sayap itu yang gede ya, gede yang berterbang gitu. Tuh Ibu tuh. Permisi, Bu. Ibu tahu tentang sayap ajaib nggak? Iya. Aduh, kita kan udah tanya sama orang-orang kampung, kok nggak ketemu sih? Iya. Aku udah nggak tahu ya. Kita pulang aja deh, ya. Dari mana kamu? Main sama Didi sama Evi, Bu. Ibu lihat belakangan ini kamu nggak seperti biasanya ya. Kamu nggak apa-apa kan? Ibu dengar dari tetangga, kamu mencari tahu tentang sayap itu. Kenapa kamu tertarik sekali? Gawat, Ibu sudah mulai curiga. Tapi kalau aku kasih tahu yang sebenarnya, Ibu pasti ketakutan dan Jian akan dibunuh sama orang-orang kampung. Gak ada yang kamu sembunyiin dari Ibu kan? Oh, enggak, Bu. Aku, Didi sama Evi belum pernah lihat bentuknya sayap itu bagaimana. Jadi, kita pengen tahu aja bentuk sayap itu bagaimana. Ya, Ibu udah lihat sayapnya. Tapi menurut Ibu tidak ada yang menarik. Yuk, denger ya. Ibu nggak mau kamu cari tahu tentang sayap itu lagi.
Ibu takut kalau sampai makhluk yang punya sayap itu cari-cari kamu. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa, yo. Ibu tenang aja deh, Bu. Sekarang mendingan Ibu masak deh ya. Saya udah lapar. Udah tuh lihat di dapur, Ibu udah masak. Biar bagaimanapun, kita harus dapetin sayapnya Jihan. Biar Jihan bisa balik lagi ke kerajaan langit. Iya, dia pasti sedih. Karena dia nggak bisa ketemu ibunya, saudaranya, dan teman-temannya. Kita harus bantu dia. Tapi mau gimana lagi? Kita kan udah nyari ke semua tempat, tapi nggak ketemu juga. Itulah enaknya jadi anak kepala desa. Karena bapakku kepala desa, sayap itu disimpan di rumahku. Dan sekarang, aku bisa melihat sayap itu sampai kapanpun. Jadi, sayap itu disimpan di mana? Sayap itu ada di gudang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuka gudang itu selain bapakku. Ayo kita pergi. Jadi ternyata sayapnya Jihan ada di rumahnya kepala desa. Oke, nanti malam kita ambil sayap itu. Sekarang kita pulang dulu. Ya. Yuk. Ayo. Baby. Bunyi apaan tuh? Ngapain semalam kamu ke rumahku? Aku nemuin boneka yang dipegang anak kecil itu. Oh, jangan-jangan kalian mau nyuri sayap itu ya? Kita nggak mau nyuri sayap itu kok. Kita cuma pengen lihat gimana sih sayap yang diomongin sama orang-orang kampung. Alah, jangan bohong deh. Bilang aja kalian mau nyuri sayap itu kan? Kalian pasti nyembunyiin makhluk yang bersayap itu. Enggak kok, kita nggak nyembunyiin. Ya nggak? Ngapain juga kita nyembunyiin? Jangan banyak omong kalian! Hajar mereka! Aku yakin mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kekuatan mereka sendiri. Mana mungkin aku kalah sama anak kampung kurus kayak begitu? Apa jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu? Maksud kamu apa, Mes? Soalnya nggak mungkin banget mereka bisa ngalahin kita.
Jangan-jangan dia nyembunyiin makhluk bersayap itu. Kata bapakku, makhluk itu sakti. Kalau ada sayapnya, pasti ada makhluk bersayap itu. Tetapi sampai sekarang makhluk itu belum temuin juga. Kita harus cari tahu keberadaan makhluk itu. Rio, tunggu. Ada apa lagi sih kamu? Aku pengen ngomong sama kamu. Apaan lagi sih? Emangnya masih kurang ya kami ajar? Enggak. Aku nggak pengen ajakin berantem. Aku pengen nantangin kalian main bola. Kalau kalian menang, kalian boleh melihat sayap itu. Baiklah, aku terima tantangan itu. Tapi, kamu harus tepatin janji. Tenang aja. Tapi mendingan, kalian siap-siap kalah deh. Iya nggak? Ayo kita pergi. Pak. Ada apa? Tumben kamu ketemu Bapak. Kita harus cari makhluk itu. Karena makhluk jahat itu bisa meresahkan penduduk dan mengganggu ketentraman desa kita. Mampus kamu, Rio. Tamat riwayat kamu besok. Rio, kenapa sih kamu bolak-balik terus? Aku lagi ada masalah nih. Aku bingung gimana caranya ngelain tim Dimas dalam pertandingan sepak bola besok. Kita kan cuma bertiga, mereka ada 11 orang. Karena kalau kita menang, kita dapetin sayap kamu. Dan kamu bisa balik lagi ke kerajaan langit. Hah? Sayap? Tenang, kan ada aku. Aku kan bisa bantu kamu. Wah, itu nggak bisa. Karena kalau kamu datang ke lapangan, kamu bisa ketahuan sama orang-orang desa. Itu sih gampang. Kamu tinggal masukin aku ke dalam karung. Tapi ingat ya, karungnya harus dibolongin supaya aku bisa ngeliat kamu. Ntar aku juga akan mengeluarkan kekuatanku supaya kamu dan teman-teman kamu menang. Iya.
Pasti Rio ada papanya. Tahu Pak, harus kita selidiki. Kenapa sih? Teman kamu siapa? Kenapa? Itu Bu, diculik kepala desa Bu. Teman kamu yang mana? Siapa? Namanya Jihan Bu. Jihan? Ibu nggak pernah tahu yang namanya Jihan. Kamu nggak pernah cerita sama ibu kalau kamu itu punya teman namanya Jihan. Jihan itu siapa? Jihan itu bidadari Bu. Rio, kamu ini ngomong apa sih, Nak? Bidadari apa? Aduh, ceritanya panjang deh Bu. Pokoknya Jihan itu bidadari yang baik. Tapi orang-orang desa bilang dia tuh makhluk jahat. Sekarang dia ditangkap sama kepala desa. Jadi Jihan itu yang sekarang dicari sama orang-orang kampung. Rio, ibu sudah bilang sama kamu berapa kali, Nak? Jangan pernah berurusan sama makhluk jahat itu. Kamu ini udah dibilang. Bu, dengerin dulu dong, Bu. Jihan itu baik banget, Bu. Dia udah ngebantuin nenek-nenek. Dan juga udah nyembuhin mata Rio, Bu. Kamu bilang apa? Ya, kamu bilang apa barusan? Jihan udah nyembuhin mata Rio, Bu. Jihan itu yang nyembuhin mata kamu, Nak? Kalau gitu udah nyembuhin mata anakku. Dia pantas untuk ditolong. Aku nggak peduli apapun yang orang bilang tentang makhluk itu. Dia pantas untuk ditolong. Makhluk jelek, mau apa kamu kesini? Kamu mau mengganggu ketenangan desa kami ya? Enggak, Pak. Saya kesini nggak bermaksud jahat. Alah, dia bohong, Pak. Mana mungkin dia baik. Coba aja lihat, tanduknya aja merah. Ya, Pak. Enggak, Pak. Itu semua bohong. Buktinya aja, Pak. Dia suka gangguin teman saya, Pak. Kamu harus pergi dari desa ini. Pengajar, usir saja. Ya. Bu, itu kan bener, Bu. Jihan gak jahat tapi disiksa, Bu. Ya ampun. Yo, nggak seharusnya Jihan diperlakukan kayak gini, Yo. Sini, Ibu bisikin.
Mau kemana kalian? Kalian pikir kalian bisa keluar dengan mudah? Kalian jangan mimpi bisa ngambil sayap makhluk itu. Maaf ya, aku terlalu lemah. Jadi aku nggak bisa nolong kalian. Teman-teman, kita serang dia bareng-bareng. Pasti kita menang. Anakku, kamu kenapa? Kenapa kalian kamu jadi seperti ini? Kalian apakan anakku? Pasti kalian sudah melukai anakku. Kembalikanlah Jihan seperti semula. Aku akan menghukum kalian. Jangan Ibu, jangan Ibu Ratu, jangan. Mereka nggak jahat, mereka baik sama aku. Mereka telah nolongin aku, jangan. Apa benar mereka sudah menolong kamu? Ibu Ratu, Anakku, apakah kamu sudah belajar banyak di bumi ini? maafin aku Ibu Ratu. Aku emang udah belajar banyak di dunia ini. Tapi aku juga dapat teman baru. Mereka sudah sangat banyak membantuku. Malahan yang nolongin aku kabur dari warga desa. Mereka udah nolongin aku dari warga desa yang ingin menyiksaku. Terima kasih anak-anak. Iya, Ibu Ratu. Mau kemana kalian? Jadi ini orang yang telah menangkap kamu, anakku. Kalian yang telah menyiksa anakku. Kalian akan terima pembalasannya. Jangan Ratu, jangan Ratu, jangan. Mereka ini tetangga-tetanggaku. Mereka seperti saudaraku. Jangan Ibu Ratu, mereka nggak jahat. Mereka baik kok. Mungkin karena mereka lihat penampilan aku waktu bertanduk, jadi mereka kira aku ini jahat. Maafkan kami. Kami tidak tahu ternyata dia bidadari yang baik hati. Kami pikir karena wajahnya yang menyeramkan, dia itu jahat. Ini kalung kamu saya kembalikan. Saya juga minta maaf. Ayo Jihan, mari kita pulang. Seneng banget ya waktu ada Jihan. Iya, aku seneng banget. Dapat sahabat baru yang unik kayak Jihan. Aku juga senang. Petualangan kita jadi seru banget. Apalagi waktu aku jatuh dari langit. Jihan nggak nyelamatin aku. Penakut. Tapi
Kalau nggak ada Jihan, mungkin aku masih buta ya. Pasti asik ya. Kalau sekarang tuh masih ada Jihan. Waktu itu kalau kita pengen terbang, langsung aja kita terbang. Jihan? Jihan? Jihan! Aku kangen banget sama kamu. Terima kasih ya. Kapan-kapan kamu kesini ya. Teman-teman, terima kasih ya atas pengalaman barunya. Suatu saat aku pasti akan datang lagi ke sana. Janji ya, Jihan. Iya.